Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat atas berkat dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, mudahan sampai kepada kita semua selaku umat Nabi akhir zaman. Perkenalkan ya, Ibu Isani Supriyatni dari SMA Negeri 1 Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, KCD 8, Provinsi Jawa Barat. Guru kimia di SMA Negeri 1 Soreang ya, akan membahas tentang materi kimia kelas 10 semester 2, yaitu tentang stoikiometri. Apa sih stoikiometri ini? Ya, stoikiometri ini dalam pemahaman kalian semua, dalam pemahaman siswa-siswi di SMA adalah soal-soal yang berhubungan dengan konsep dasar matematika ya, dengan perhitungan-perhitungan. Nah, di sini ada yang bernama massa atom relatif dan massa molekul relatif. Ya, massa atom relatif adalah perbandingan massa satu atom unsur dengan standar satuan massa atom. Standar satuan massa atomnya adalah 1/12, yang kita gunakan adalah karbon C12 ya. 1 SMA sama dengan 1/12 kali massa 1 atom C12 sama dengan 1/12 kali 1,99238 kali 10 4 min 23 gram sama dengan 1,66 kali 10 4 24 gram atau sama dengan 1 avogram ya. Sini ada 1 SMA. SMA itu bukan sekolah menengah atas ya, tetapi satuan massa atom. Nah, demikian AR unsur sama dengan massa atom unsur per 1/12 kali massa atom C12. Kenapa atom C12 yang kita gunakan? Karena isotop C12 adalah isotop yang paling stabil ya di alam semesta ini. Yang kedua adalah massa rata-rata isotop. Unsur-unsur di alam umumnya merupakan campuran, ya tidak berdiri sendiri, campuran isotop-isotop. Massa rata-rata isotop adalah jumlah dari hasil kali persen kelimpahan isotop dengan AR-nya masing-masing. Contohnya, unsur tembaga di alam terdiri atas 2 isotop, itu C63 dan Cu63 dan Cu65. Bila persen kelimpahan isotop Cu63 adalah 75%, tentukan massa rata-rata Cu di alam. Ya, penyelesaian kita cari dulu kelimpahan Cu65% di alam. Karena tadi Cu63% 63 di alam itu adalah 75%, maka Cu65 di alam kita kurangkan 100% dikurangi 75%, maka 25%. Setelah itu baru kita masukkan, maka rata-rata Cu di alam sama dengan 75% kali 63 ditambah 25% kali 65 ya. 75% kali 63 itu ada 0,75 kali 63. Ya, ingat kembali deh, persen ini ada per 100. Ditambah 25% kali 65. Setelah dikalikan di jumlah, maka hasilnya 63,5. Jadi massa rata-rata Cu di alam adalah 63,5. Ya. Nah, ini berdasarkan perhitungan. Kalau kalian melihat di SPU itu bukan 63,5. Namun silakan dibulatkan menjadi 63,5 ya, karena sesuai dengan perhitungan ini adalah 63,5. Massa molekul relatif, yang tadi adalah massa rata-rata isotop, ini massa molekul relatif. Massa molekul relatif adalah perbandingan massa satu molekul unsur atau senyawa dengan standar satuan massa atom. MR dengan massa satu molekul unsur atau senyawa per 1/12 kali massa atom C12, tetap ya memakai isotop C12. Karena molekul senyawa tersusun atas atom-atom unsur pembentuknya, maka MR senyawa merupakan jumlah AR unsur-unsur pembentuknya. Apabila AR masing-masing sudah diketahui, ya kita tinggal jumlahkan saja. Contohnya MR, hitunglah MR dari H2SO4. H2SO4 itu terdiri dari atom H-nya 2, atom S-nya 1, ya, dan O-nya ada 4. Ya. Ingat ARH itu adalah 1, S itu 32, dan O itu 16. Maka kita tinggal kalikan. Ya, 2 kali ARH tambah 1 kali ARS ditambah 4 kali ARO. Ya. 2 kali 1
tambah 1 kali 32 tambah 4 kali 16. 2 kali 1, 2, tambah 1 kali 32 tambah 4 kali 16, 64, dikalikan, maka hasilnya adalah 98. Jadi MR H2SO4 adalah 98. Di sini Ibu belum menuliskan satuannya ya. Kita lanjut ke konsep mol. Apa sih konsep mol itu? Dalam kehidupan sehari-hari kita belum bisa menemukan suatu kata yang tepat untuk partikel, jumlah partikel zat. Nah, dalam kimia sudah ada ya, ada mol ya. 1 mol adalah sejumlah zat ya, 1 mol adalah sejumlah zat apa saja yang di dalamnya mengandung 6,03 ke 10 pangkat 23 partikel zat itu, yang sama dengan jumlah atom yang terkandung dalam 12 gram isotop karbon 12 atau C12. Partikel dapat berupa atom, molekul, atau ion. Jumlah ini 6,02 kali 10 pangkat 23 disebut bilangan Avogadro ya, atau Na. Bukan Na yang unsur tadi natrium, tetapi Na, N-nya besar, A-nya besar. Bilangan Avogadro dengan simbol L, L besar. Jumlah partikel sama dengan mol kali Na ya. Na itu yang tadi ya. Yang ini yang 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka mol sama dengan jumlah partikel per Na. Ini tinggal dibolak-balik saja ya rumusnya, dicari saja. Yang selanjutnya massa molar. Ini massa molar ialah bilangan yang dinyatakan dalam gram yang banyaknya sesuai AR atau MR-nya. Atau dengan kata lain massa molar adalah massa dalam satuan gram dari 1 mol partikel, atom, atau molekul. Massa molar sama dengan massa 1 mol zat. Hal ini berlaku untuk semua atom dan molekul ya. Misalnya natrium mempunyai AR 22,99 SMA, maka massa molarnya adalah 22,99 gram. Begitu juga untuk molekul air H2O mempunyai MR 18,02, maka massa molarnya adalah 18,02 gram. Maka hubungannya nah di sini nih ya ada rumusnya. Mol dengan massa per massa molar. Nah, ada kesesuaiannya perbandingannya kita menjadi 2 ya. Kan tadi ingat mol itu adalah jumlah partikel per Na, di mana di sini juga mol adalah massa per massa molar. Jadi jumlah partikel per Na dengan massa per massa molar. Ingat Na ini adalah bilangan Avogadro yang tadi 6,02 kali 10 pangkat 23 gram. Ya. Lanjut lagi. Di sini ada volume molar ya. Dasar perhitungan dari volume ini adalah satu hukum Avogadro yang menyatakan bahwa PT yang sama gas dengan volume yang mengandung jumlah partikel yang sama. Jadi apabila ada PT yang sama, P ini tekanan ya atau pressure, T itu temperatur atau suhu. Ya, pada suhu dan tekanan yang sama maka gas mempunyai volume yang mengandung jumlah partikel yang sama pula. Bilangan Avogadro menyatakan bahwa dalam setiap mol zat mengandung jumlah partikel yang sama ya. Jadi 1 mol zat mengandung partikel yang sama. Ya, di sini ada kesimpulannya. Contoh volume standar ya. Volume standar ini kita bisa disebut STP, standar temperature pressure. Di mana STP itu adalah suhunya 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Pada kondisi STP, 1 liter gas O2 adalah 1,429 gram dan massa 1 mol O2 atau oksigen adalah 32 gram, maka volume 1 mol oksigen adalah 22,4 liter. Ini dari mana? Dari hasil penelitian ya, dari hasil eksperimen juga. Jadi pada STP semua volume gas adalah 22,4 liter. Selanjutnya, nah, Ibu akan perlihatkan dalam suatu contoh ya, ada 2 contoh tentang stoikiometri ini ya. Yang pertama ditanya volume gas etana, yang kedua ditanya massa. Ini dari mana Bu rumusnya? Dari yang tadi ya di slide yang sebelumnya. Nomor 1, berapakah volume 12 gram gas etana C2H6 tekanan 1 atm? Ini C2H6 ini merupakan golongan hidrokarbon alkana ya. Penyelesaiannya kita cari dulu MR etana ya. Etana itu terdiri dari atom C2, atom H-nya 6 ya. Maka MR-nya 2 kali 12 ini ya, 12 itu ARC, 2 kali 12 ditambah 6 kali 1. 6 kenapa? Karena H-nya ada 6. 1 itu apa? ARH. 2 kali 12, 24 ditambah 6 kali 1, 6 adalah 30. Jadi 1 mol etana. Ini ada 30 gram ya. Maka mol C2H6 ini adalah 12 gram kali 1 mol per 30 gram. Sama dengan 0,4. Ini kalian silakan tinggal dikalikan ya.
mol itu. Ingat tadi mol itu adalah apa? Eh, massa per massa molar ya, dikalikan. Maka volume etana, karena di sini adalah tekanan 1 atm, berarti ini situasinya STP ya, pada tekanan 1 atm dan suhunya 0 derajat Celcius. Volume etana adalah 0,4 mol kali 22,4 liter per mol. 22,4 liter itu dari mana? Dari tadi ya, dari yang STP itu semua volume gas pada P dan T yang sama mempunyai 22,4 liter. Dikalikan maka hasilnya 8,96 liter. Yang kedua, berapakah massa 2,8 liter gas SO2 pada suasana STP? Ya, yang nomor 2 itu ditanyakan massa ya. Tetap yang pertama dicari MR, MR SO2. SO2 itu S-nya 1, O-nya ada 2. S itu airnya 32, sementara O airnya 16 ya. Kita jumlahkan kali terus jumlah. S-nya 32 ditambah 2 kali 16, 32, 32 tambah 32 adalah 64. Jadi 1 mol SO2 adalah 64 gram. Mol gas SO2, nah tadi mol gas SO2 adalah ini volume. Ya, ini volume dari mana? Dari soal. 2,8 kali ini, kali massa molarnya 1 mol per 22,4 liter. Sama dengan 0,125 mol. Maka massa gas SO2 kita tinggal kalikan ya, mol kali ini ya. Berarti 0,125 mol kali 64 gram per 1 mol, sama dengan 8 gram. Nah itu. Jadi yang pertama ditanya volume, yang kedua ditanya massa. Untuk lebih pahamnya silakan kalian baca lagi rumusnya, diotak-atik lagi rumusnya, dihafalkan lagi AR-nya, bagaimana mencari MR, baru kalian apa namanya? Menjawab soal-soal yang guru berikan. Jangan lupa tetap praktikum ya, praktikum kimia. Mungkin untuk saat ini Ibu cukupkan sekian ya pembahasan materi stoikiometrinya, kita lanjutkan di lain kesempatan. Akhirnya Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.